Ya, pemilik gudang menjual barang-barang kiriman milik PMI itu. Oh ya Allah, nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama channelnya Ujang Maulana. Oke para sahabatku dimanapun berada, tetap sehat, semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, khususnya buat semua PMI dimanapun berada, masih di seputar barang kiriman milik PMI. Ya, dalam kali ini ada salah satu video yang saya temukan melalui sebuah platform yaitu TikTok atau sosial media TikTok, yang mana video ini diupload oleh Mr. G, yang mana Mr. G juga ikut dalam menyuarakan hak PMI, yaitu khususnya dalam memperjuangkan hak barang milik kiriman PMI yang selalu menjadi problem di sosial media yang tidak kunjung selesai. Sudah 1 tahun ini tidak selesai-selesai, baik secara metode resmi atau intensi maupun di kalangan PMI. Berita ini namun selalu menjadi perbincangan hangat dan menjadi harapan barang itu akan sampai ke tempat tujuan yang teman-teman tuju. Namun dalam video ini ada sebuah video yang mana barang-barang milik PMI yang sedianya akan dikirimkan ke Indonesia dan yang sudah ditunggu oleh keluarga kita, namun pemilik gudang tidak mampu membayar sewa gedung, sehingga barang-barang tersebut dijual di pasar malam, diobral kepada mungkin pada teman-teman juga sebagai pengirim, bisa jadi teman-teman kita yang lain yang belanja di pasar malam, di mana kota ini berada, yaitu khususnya di kota Malaysia. Nah, ini sebuah kejadian atau peristiwa yang boleh kita jadikan sebuah pelajaran bahwasanya kita sebagai PMI, apabila kita mengirimkan barang yang mana barang tersebut hasil keringat sendiri, bahkan sampai keluar cucuran air mata dalam menabung untuk membelikan barang-barang yang akan kita kirimkan berupa hadiah buat anak maupun buat keluarga kita di rumah. Namun demikian, barang tersebut ketika kita sudah mengirimkan melalui jasa pengiriman yaitu ekspedisi cargo, namun si pemilik gudangnya tidak mampu dalam membayar sewa gudang atau gedung tersebut, sehingga barang-barang kalian yang tadinya sudah siap nih akan dikirimkan ke Indonesia, tetapi oleh pemilik gudang dikeluarkan, kemudian dijual kembali kepada teman-teman yang khususnya berada di wilayah tersebut. Ini sangat miris dan sangat memprihatinkan kepada seluruh PMI dimanapun berada, karena pada dasarnya seluruh PMI dimanapun berada itu adalah saudara kita, yang mana apabila sesuatu ini terjadi kepada kita, pastinya kita juga akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, teman-teman yang notabene-nya para PMI atau pekerja migran Indonesia, ini salah satu video nasihat sekaligus pengetahuan buat kalian, bahwasanya apabila kalian ingin mengirimkan barang, kalian harus melihat, jangan asal kirim saja. Kalian harus melihat benar-benar pihak cargo mana yang sudah memiliki riwayat yang baik dalam kita titipkan amanah dan kita jadikan sebagai kepercayaan untuk barang pengiriman sekaligus penitipan barang untuk kita kirimkan ke Indonesia pada keluarga kita khususnya. Namun apa yang terjadi ketika kita melihat video ini sangat miris dan kita sangat sedih bahwasanya pemerintah, semoga aja pemerintah ada sepak terjangnya dalam mengatasi hal-hal seperti ini, apalagi khususnya memberantas para oknum yang notabene merugikan kita sebagai pahlawan devisa, yang mana kita telah menyumbang devisa terbesar nomor 2 setelah migas untuk kesejahteraan ekonomi, itu yang mana kita sudah dijuluki pahlawan devisa karena sudah menyumbangkan jasa yang bentuknya devisa kepada negara. Dan mudah-mudahan pemerintah melihat kejadian ini dan melihat setiap peristiwa yang merugikan kita sebagai PMI, dan semoga pemerintah memperjuangkan hak kita sebagai PMI. Oke, buat teman-teman, kita simak langsung videonya. Hai,
Masih bersama saya, Mr. Oke, Zi. alhamdulillah Mr. Zi. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, saya menerima kabar, menerima informasi bahwa ada barang milik PMI yang akan dikirim ke Indonesia, ke keluarganya yang ada di Indonesia. Justru sekarang ini dijual di pasaran. Ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Ini terjadi di negara Malaysia. Betapa sedihnya orang yang mengirimkan barang untuk keluarganya, dan keluarganya menunggu di rumah. Namun barangnya justru dijual di pasar malam di Malaysia. Bagaimana jika ini menimpa Anda? Menyedihkan. Mari kita lihat tayangannya. Aduh ya Allah, nih sareng. Ya Allah. Kaki melemat. Kene ya Allah, Jangan pergi lama ya Allah. Oke, 30. Oh ya, boleh duduk. Tangan ini. Apa? Apa gedung kita angkat setong. Berarti kamu pemuli. Ada. Ini kedua boleh belas ya konsep. Kan kalau mau kuliah 10 tahun untuk kuliman, mati masan. Allah nyari lamiri. Kita ambil begini kabus. Jadi kita tak. Nah, sedianya barang-barang tadi adalah barang yang akan dikirim ke Indonesia. Sudah masuk ke gudang untuk persiapan dikirim ke Indonesia. Namun anehnya, pihak kargo, ya saya tidak sebutkan namanya, pihak kargo tidak mampu membayar sewa gudang, sehingga pemilik gudang, ya informasi dari Malaysia, pemilik gudang menjual barang-barang kiriman milik PMI itu di pasaran, di pasar malam. Ini memprihatinkan sekali. Hati-hati untuk para PMI yang akan mengirim barang ke Indonesia, ke keluarganya. Pilihlah kargo yang memiliki sepak terjang atau riwayat yang baik. Jangan asal kirim barang ke kargo yang tidak jelas. Ini tadi adalah nasib buruk bagi para PMI. Kita ikuti terus perkembangan dari kasus ini. Demikian. Oke, itulah sebuah berita kali ini, khususnya di informasi dari Malaysia. Dan semoga buat teman-teman yang berada di Malaysia, khususnya buat teman-teman di seluruh dunia PMI, semoga berhati-hati dalam mengambil langkah atau menitipkan barang, yaitu dalam pengiriman barang, yaitu cargo. Terima kasih buat yang sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.